Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Diantaranya ialah yang pertama pembukaan, yang kedua pembawaan tilawah suci Al-Quran berserta isinya, artinya. Yang ketiga kata sambutan dari ketua. Yang keempat kata sambutan dari tuan rumah. Yang kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari, sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita. Walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita, terangi seluruh dunia. Terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat, pada Nabi kita Muhammad, perbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul.
doa kita akan dikabul kalau amal kita betul. Maka kita harus kumpul ikuti ajaran Rasul. Semua amal dikabul di mahsyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Mak Gia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa sahbihi wa zuratihi wa ahlil baitihi wa ila hadarit sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati safaroh wa malaikati hamalatul arsy wa malaikati rahmah wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sahibul wilayah tankah tan baiduri tan Yunus wa ila hadrati anjami aulia ilahi ta'ala fil masyriqi wal maghrib wa ila hadrati arifi kutubi robani qaisi somadi sultanu aulia ilahi ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani bi barakati wa karamati ila ruhi wa ruhana anjami ili ustadina Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mama Faki bin Kiai Haji Kurdi, Syekhuna al-Mukarram Hajah Qoniah binti Matsui, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mama Mali Mutador LC bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Kiai Haji Mama Faki, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Pulan, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh BA bin Pulan, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman bin Bapak Antur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, usulihim wa purihim khususon ila ruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbaranna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin
Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Famma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mudhirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Shadaqallahul adzim. Baiklah, cara selanjutnya adalah pembawaan tilawah suci Al-Quran berserta artinya yang akan dibacakan oleh Mak Fira. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allahu Akbar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahu Akbar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allahu Akbar. Tarmihim bihijaratim min sijil. Allahu Akbar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga
Mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari ketua, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassofi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina amam ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kajian rutin kita setiap ahadnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi idola kita bersama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Terima kasih kepada tuan rumah karena telah menyediakan tempat terbaiknya untuk kita semua untuk kegiatan pada hari ini. Semoga apapun yang menjadi hajat-hajatnya senantiasa Allah wujudkan. Amin ya Allah. Terutama untuk suaminya diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dan untuk keturunannya menjadi keturunan yang solih dan soleha. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Pada guru kita, terima kasih karena telah bersedia untuk membersamai kami pada hari ini. Semoga setiap apapun yang Pak Ustadz sampaikan kepada kami bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Amin. Terutama untuk Pak Ustadz, orang tua Pak Ustadz, istri, anak, dan juga keluarga sampai guru Pak Ustadz. Semoga senantiasa diberikan keberkahan yang tidak terhingga. Amin. Dan juga kelak kita bisa tolong-menolong di akhirat. Amin Dengan ya saksi Allah. adanya belajar kita setiap minggunya, berjalan sudah berapa tahun ini. Semoga Allah catat dan kelak menjadi saksi untuk kita semua. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Allah. Untuk yang hadir pada hari ini, terkhusus kepada yang membawakan acara, protokol kepada Mak Zea, dan juga kameramen kita, tim kreatif kita yaitu Mak Mamat, semoga senantiasa dimudahkan dalam kinerja kerjanya. Amin. Dimudahkan dalam urusannya, dan juga senantiasa meskipun kita tidak bisa membayarnya, Allah senantiasa membayarnya dengan apapun itu yang kebaikan untuk beliau dan juga keluarganya. Amin ya Allah. Amin. Semoga kita pada hari ini dibukakan pintu hidayah. Setiap langkah kita menjadi penghapus dan penggugur dosa kita di masa lampau, sehingga Amin, kita ya bisa Allah. menjadi istri yang soleha Amin. dan terbaik versi diri kita sendiri. Amin. Semakin lama kita bertambah juga kebaikannya. Amin. Dengan kita belajar, kita bertambah ilmunya, bertambah takwanya, bertambah imannya, dan juga di dalam mempraktekkannya kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan tepatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari tuan rumah, waktu dan tempat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam pengajian ini. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Ustadz dan ibu-ibu pengajian Talino Takwa semua. Semoga pengajian kita ini membawa berkah, Amin. menambah ilmu, Amin. serta mempererat silaturahmi Amin. di antara kita. Mohon maaf
Jika ada kekurangan dalam penyambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Seperti biasa, yang ada gurunya, yang ada muridnya, silahkan. Hari ini membaca atau membahas tajwid? Berarti surat Al-A'raf juz ke-9. Halaman 166 juz ke-9. Al-A'raf 166 juz ke-9 surat ke-8. Sok silahkan. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadihi. Halaman 166 surat Al-A'raf juz ke-9. Wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadihi. Ya, Pak Ida, silakan dari siapa? Boleh dari situ langsung tuh mic-nya. Mic-nya tuh. Boleh. Boleh. Carikan doa. Tahu dulu nanti kami Ini boleh ada tandanya. 166 juz ke-9. tahu dulu lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Faqalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal Umal dawal wal jaroda. dawal Jangan dah tuh. Wal jaroda wal jaroda wal kummala wal dhafadi awal waddama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a alaihimur rizqu qalu ya Musa ad'u lana rabbak ya Musa ad'u lana
rabbaka bima ahida indak la in kasaf la in kashafta an arrizza annar rizzalanu minan nalaka walanursilan walanursilan ma'aka bani Israil falamma kashafna anhumur rizza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wa awrahnal qaumal ladzina kanu yusqad'afuna masyariqal ardi wa maqaribahal lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Shadaqallahul azim. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihat qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harunal nakhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal fussidin
Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa so'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sadaqallahul azim. Ya, silahkan Pak Gid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa innis tofaituka alan nasi birosalati wa biqalani. Kena angin ini. Fakut ma ataituka wakum minasyakirin wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im wa tafsilal likulli syai' faqudha biquwwati wa murqawmaka ya'khudhu bi ahsaniha salurikum darul fasiqin sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabila la yatakhiduhu sabila yatakhiduhu yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah
wa liqa'il akhirat akhirati wa liqa'il akhirati habitat amaluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun wattaqadza qaumu Musa min ba'dihi mim ba'dihi min huyihim ijlang idlang jasadallahu huwar Hah? Huwar terus alam alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khashirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bisama khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhoda si akhihi akhoda si akhihi yajurruhu ilaihi olabna barisan ketiga dari atas olabna yang ini Kak Ustadz. ya Qalabna umma innal qaumas tab'abuni wa kadu yaqtuluna binani fala tusmit
biyal a'da'a wala wala taj'al bi ma'al qaumid dhalimin. Qala rabbi firli wali akhi wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina taqadu ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin walladzina amilus sayyi'ati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walamma sakata an Musa jangan gitu, jangan ulanginya Musal gitu. Musal ghadabu akhodal alwa wa fi nusqatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Wahkaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina walamma ajadu walamma akhodat humur rajfatu qala rabbi lausi ta'ahlak tahum min qablu wa iyya atuh likuna bima fa'alas sufaha minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya'u wa tahdi man tasya' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hudana ilaik
qala azafi ihzani bi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullaisa tasya'at kubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una rasulan Nabiyal ummiyal Ladi yazidunahu maktuban indahum fit-tawrati wal-injil ya'muruhum bil-ma'rufi wa wayanhahum anil munkari wa yuhillu lahumut wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'isha wa yada'u anhum israhum wal-awwalati kanat alaihim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasharuhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illallah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit terus fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyul ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu
fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatanahum isnatai asyarata asbatan umama wa auhayna ila Musa istasqahu qaumahu an idrib bi'asakal hajar fam bajasat minhu isnata asyrata aina qad alima kullu nasin mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa yuqila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hiqqatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin faman alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum farsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yawlimun was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Udah semuanya bacanya? Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sore hari ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan sore hari ini insya Allah membahas tentang masalah tauhid. Sebelumlah dilanjutkan tentang masalah tauhid, pasti ada pertanyaan. Sebab udah ada beberapa sifat yang pernah sampaikan, maka sejauh ini udah ada yang nyangkut apakah belum di otak dan pikiran kita. Sebab masalah tauhid adalah tentang masalah keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai mengaku iman kepada Allah tetapi tidak mengetahui Allah itu dat yang gimana, maka kurang sempurna itu. Sebelumlah dilanjutkan, maka kita nadomkan dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jodohin damaqah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wa daniyat Qudarat tiradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an wasiran mutakaliman. Nah, jadi sifat yang wajib di Allah semuanya ada berapa? 20. Sifat yang mustahil di Allah ada berapa? Sifat yang mustahil di Allah ada berapa? 20. Sifat yang jaiz di Allah ada 1. Jumlahnya 41. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Jumlahnya 9. 9 tambah 41 jadi 50. Nah, itulah keseluruhan akidah iman. Akidah tentang masalah keimanan. Jadi ini gimana mengetahui tentang masalah dalil-dalil ijmali? Ya, dalil ijmali kayak Allah wujud tidak bakot yang tadi disebutkan, itu wajib aini hukumnya. Wajib aini sama kayak kita orang yang sholat wajib mengetahui bacaan sholat, wajib mengetahui bacaan wudhu, sama. Jadi tidak bisa dikatakan sempurna iman seseorang jikalaulah belum mengetahui dalil ijmali. Bukan masalah tidak sah, belum bisa dikatakan sempurna. Nah, jadi di dalam fikih apa yang nama wajib menurut fikih itu? Wajib menurut fikih. Wajib menurut fikih adalah jikalau dilaksanakan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu wajib menurut fikih. Kalaulah wajib menurut tauhid tidak mengerti di akal, kalau Allah tidak ada, tidak mengerti di akal kalau Allah tidak ada. Terus yang namanya mustahil menurut tauhid adalah tidak mengerti di akal kalau Allah mati. Jadi beda sedikit. Kalau tadi tidak mengerti di akal kalau Allah tidak ada, kan?
berarti mengerti di akal kalau Allah ada. Nah, sekarang nama mustahil tidak mengerti di akal kalau Allah mati. Nama mustahil. Nama jaiz adalah fi'lu kulli mungkinan wa tarkuhu. Pada hari ini, sore hari ini, itu bisa mengerti di akal kalau Allah membuat hujan. Bisa mengerti di akal kalau Allah hari ini, sore ini membuat kemarau. Mengerti di akal. Nah. Jadi, sifat Allah yang wajib nomor pertama adalah sifat wujud. Yang nomor kedua, idam. Yang ketiga adalah bako. Yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Yang keenam adalah wahdaniyat. Yang ketujuh adalah kudrot. Yang kedelapan irodat. Yang kesembilan kudrot, irodat, ilmu. Yang kesepuluh hayat. Nah, jadi sekarang menceritakan tentang sifat hayat ya 10. Wa yajibu ya ketala kudratu wa hiya. Sifat hayat. Kudrat irodat wajibu dan wajib pihak ta'ala di haknya Allah Ta'ala apa? Al ilmu, kudrat irodat ilmu. Al ilmu sifat ilmu. Jadi wajib untuk Allah mempunyai sifat ilmu. Awas, hati-hati pengertiannya. Bukan berarti wajib itu menurut fikih, beda. Kalau wajib menurut fikih, jikalau dilaksanakan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Bukan berarti gitu, ini bahas tauhid. Tidak mengerti di akal kalau Allah tidak mempunyai sifat ilmu. Wajib. Jadi Allah mempunyai sifat ilmu. Apa arti ilmu? Ilmu itu mengetahui. Pengilmu pengetahuan kalau di manusia. Wahya sifat ilmu itu sifatun qodimatun qoimatun bidati ta'ala. Sifat yang tetap, yang berdiri di datnya Allah Ta'ala. Ya'lamu mengetahui Allah biha dengan sifat ilmunya Allah al-asya'a kesemuanya perkara. Bahasa perkara makhluk. Allah mengetahui kepada semua makhluk ciptaannya. Yuk tanamkan kepada diri kita. Kita kan rukun iman dah tahu. Ada apa namanya iman kepada para malaikat. Nah, malaikat raqib dan atid setiap waktu, setiap saat, setiap detik pasti mengintai kepada kita semuanya. Supaya lebih kita hati-hati dengan Allah, supaya kita lebih waspada terhadap apa namanya ibadah kita, tingkah laku kita, maka yakini Allah itu maha melihat. Jadi jangan berpikiran gini, tidak ada yang melihat, salah, hati-hati. Nah, kalau udah paham tahu, udah kita belajar tauhid, jangan bahasa kayak gitu, bahaya. Tidak ada yang melihat. Allah maha melihat, kemanapun kita sembunyi Allah maha melihat. Makanya untuk apa kita berani meninggalkan sholat? Sebab apa? Sebab ada yang melihat. Siapa? Makhluk Allah yang bernama malaikat. Maka kalau kita tanamkan di dalam hati bahwa kita kemana-kemana dipantau oleh malaikat, insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa menghindari maksiat. Itu aja. Kan pada umumnya biasa, tidak ada yang melihat. Itu polos itu. Tetapi kalau dari segi tauhid ada yang melihat. Siapa? Malaikat dengan Allahnya melihat kepada kita. Mana buktinya? Sampai sekarang biarpun kita tidak taat kepada Allah masih bisa diberikan apa? Diberikan rezeki, bisa bicara, bisa mengedip mata, bisa melangkah. Itu rezeki dari Allah. Kalau Allahnya tidak melihat kepada kita mau gimana? Hancur berantakan, tidak bakalan ada alam dunia kalau Allah tidak melihat. Ya.
Jadi Allah mengetahui kepada semua makhluk. Nah, di sini tinggal tanamkan oleh diri kita masing-masing. Wadi dua lawannya sifat ilmu, al jahlu sifat jahal. Apa arti jahal? Bodoh, tidak tahu. Makanya, yuk, manusia pada umumnya bodoh, pada umumnya. Mana buktinya? Contoh, kita ini mengalami awal mula dari tidak tahu berarti bodoh. Maka manusia pada umumnya mempunyai sifat jahal. Jahal itu tidak tahu. Kenapa sekarang menjadi tahu? Dikarenakan ada yang memberitahu. Nah, jadi sifat jahalnya hilang. Mas, coba pikirkan, mohon maaf. Pas begitu kita lahir ingat apa? Tidak ingat apa-apa kan? Nah, berarti kita bodoh. Udah besar, sampailah sekarang barulah ingat. Oh, berarti kita ini awal mulanya dari tidak tahu. Sampai sekarang masih juga ada sifat jahal, masih mana? Entah ke surga, entah ke neraka. Berarti dari surga dan neraka, untuk mengetahui surga dan neraka nanti kita terakhir tidak tahu, berarti sifat jahal. Oleh karena itu pada umumnya manusia jahal, tidak tahu ataupun bodoh, maka untuk apa? Tidak mau taat kepada Allah. Ya. Jadi jahal itu tidak tahu. Beda, bukan Abu Jahal. Makanya jangan mau memakai nama, ini bagus dari Al-Quran. Pakai aja nama anak saya Abu Jahal, salah. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, berarti bapak bodoh, bahaya. Nah, tidak semuanya nama-nama di Al-Quran itu baik dipakai nama untuk anak ataupun untuk manusia. Tidak, kayak Abu Jahal, ya kurang pantas. Abu Jahal. Terus lagi, siapa lagi? Fir'aun. Jangan. Mentang-mentang melihat di Al-Quran, wah ini bagus lihat Al-Quran. Nama anak saya Fir'aun. Salah. Makanya harus paham, itulah fungsinya kita sering membaca Al-Quran. Apa artinya? Fir'aun itu makhluk yang dilaknat oleh Allah. Masa nama anak kita mentang-mentang melihat di Al-Quran, nama anak saya supaya action Fir'aun. Bahaya. Ya. Yang mana bagian baca ini? Dikarenakan hebat ini ada di Al-Qur'annya. Bahaya. Ya. Jadi Allah mempunyai sifat ilmu. Dan lawan sifat ilmu adalah sifat jahal. Wadalilu dan dalilnya. Ala dalika sesungguhnya Allah annahu jikalau terbukti annahu sesungguhnya Gusti Allah laukana jikalau terbukti jahilan yang bodoh yang tidak tahu lam yakun muridan wahwa muhalun. Jikalau Allah tidak mengetahui kayak kita ini banyaknya yang tidak tahu, otomatis Allah bukan dat yang menciptakan. Ya, untuk meyakini hati kita, untuk supaya keimanan kita supaya lebih kuat, maka harus diyakini di dalam hati bahwa saya ini kemana-mana dipantau. Kalau merasa dipantau jangan berbohong. Kalau merasa dipantau harus jujur. Kalau merasa dipantau maka harus takwa. Kadang-kadang takut kepada Allah, takut. Kenapa anda sholat? Nah, bohong itu tuh. Takut kepada Allah, takut. Kenapa auratnya diabur? Susah kan? Makanya harus sering ngajinya. Saya sendiri yang sering ngaji susah, apalagi yang jarang. Makanya sering saya mengatakan harus ngaji. Saya ini Bu, kata saya, makanya sering ngaji orang bodoh. Wah, masa iya? Biarpun Ustadz saya ini orang bodoh. Mana buktinya? Makanya saya rajin ngaji, rajin sholat, bodoh. Apa? Sebab mati entah ke surga entah ke neraka. Makanya bodoh. Berarti ibu jarang ngaji, berarti ibu udah tahu mau selamat nanti matinya. Ya, makanya saya sholat dipaksakan, biarpun capek, ngaji biarpun serba susah, biarpun capek tetap dipaksakan, dikarenakan tidak tahu mati entah selamat entah celaka. Gitu. Jadi jikalaulah Allah jahilan, dat yang tidak tahu, dat yang bodoh, otomatis Allah tidak terbukti dat yang menciptakan. Bahwa muhalul.
Wajibu pihak ta'ala, wajibu dan wajib pihak ta'ala di haknya Allah Ta'ala. Apa al-hayat? Itu sifat hayat. Pengertian hayat menurut umum manusia adalah hidup. Apakah setiap yang hidup itu pakai ruh? Enggak. Setiap yang hidup makhluk, awas, umum ini, selain dari Allah makhluk. Apakah menurut manusia setiap yang hidup itu ada ruhnya? Apakah tidak? Menurut manusia, adakah? Oh gitu. Jadi setiap yang hidup ada ruhnya gitu kah? Gimana nih? Setiap yang hidup ada ruhnya kan enggak? Oh enggak ada gitu kan? Udah ya. Cuman ini saya pertanyaan, apakah setiap yang hidup itu mempunyai ruh? Enggak. Ruh? Kita hidup nih, ada ruh kan? Ada. Pokok kayu kalau daunnya hijau hidup enggak? Hidup. Ada ruhnya enggak? Ada. Enggak. Kata siapa? Ada. Bahasanya kalaulah pokok kayu masih hijau daunnya, kita mengatakan ya apa? Hidup kan, bukan mati. Berarti menandakan daunnya hijau. Kalau daunnya udah kering, berarti menandakan mati. Jadi tidak semuanya makhluk Allah hidupnya itu memakai ruh kayak manusia. Tidak. Kayak tadi pokok kayu hidup. Kok kenapa nggak bisa ngomong? Ruhnya bukan kayak ruh manusia. Gitu. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka itu benda hidup semuanya. Sok, mohon maaf. Batu menurut manusia nih, itu dinamakan benda mati kan? Secara logika aja, secara logika. Dari pertama diciptakan sampai sekarang, kalau itu benda mati, manusia bukanlah sedikit-sedikit berapa ratus juta triliun sampai sekarang. Otomatis kalau itu benda mati, maka habis. Habis tidak batu? Tidak. Maka batu itu bukan benda mati. Dilihat dari segi tauhid, benda hidup. Mana buktinya? Berkembang biak. Kalau umpama dari pertama diciptakan sebesar ini, manusia udah berjuta-juta, mau gimana? Ya. Jadi ada awalnya. Nanti kalau udah waktunya hancur, ya hancur semuanya. Jangankan batu, langit juga kalau udah hancur, ya hancur. Nah, selain dari Allah hancur. Mana buktinya? Selain dari Allah bakalan hancur, langit berubah, kadang hujan, kadang kemarau. Menandakan bakalan hancur kalau udah sampai waktunya. Ya. Jadi itu yang hidup. Allah mempunyai sifat hidup. Wahia sifat hayat sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Sifat hayat yaitu sifat yang tetap di Allah Ta'ala, qaimatun berdiri di zatnya Allah Ta'ala. Terus hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk yang bernama manusia beda, ya beda. Ya, awas, hati-hati. Berarti Allah itu hidup, berarti sama kayak kita, bukan. Hati-hati di sini nah. Perlunya kita kalau mengamalkan suatu zikiran, perlunya ada guru yang mursyid kayak gini. Contoh, maaf. Kalau misalkan ngapakan la ilaha illallah sampai 1000 kan, la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang setan menggoda kepada kita. Wah, oh ini setan, itu Allah tuh bahaya. Disitulah perlunya ada guru yang mursyid. Mengamalkan suatu amalan kalau tidak punya guru mursyid, mau kemana minta pertanggungjawaban. Kalau memasakan 100, saya istiqomahkan kan di masjid sepalam muat 100 la ilaha illallah, itu tidak bakalan apa-apa. Tapi kalau udah ribu, kalau nggak punya guru mursyid, kemana minta pertanggungjawabannya? Tuh. Yang kedua, kalau melihat di YouTube, amalkan ini, bukan masalah haram, tidak bagus. Tetapi alangkah baiknya kita nanyakan kepada gurunya, ataupun kalau bisa telepon gurunya. Jangan langsung diamalkan yang mendapatkan di dalam YouTube itu. Bukan masalah haram. Bukan masalah tidak dapat pahala. Tetapi kalau ada apa-apa, siapa yang berani bertanggung jawab?
Itu yang bahayanya. Misalkan kita sering melihat di HP, amalkan surat Waqiah sekian balik. Bagus kan Al-Quran, bagus. Tetapi kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Tuh. Yang kedua harus talaki dengan gurunya, namanya ijazah. Tuh, awas. Ya kalau untuk salah kadar sharing nggak jadi masalah. Ya kalau amalan kayak tadi. Kalau misalkan udah tahu, sering saya sampaikan masalah sholat sunat gini. Lalu melihat di YouTube gini, disamakan, sama ya silahkan. Kalau salah karena untuk pemahaman nggak jadi masalah, itu ya. Sebab dari YouTube tuh kita tidak mengetahui jelas orangnya gimana, pemahamannya gimana. Wahia sifatun qadimatun bid'atalatu sahihu mengesahkan lahu ayat sifat bil ilmi, dikarenakan Allah mempunyai sifat ilmu, mempunyai sifat tadi sifat hayat, Allah mempunyailah sifat ilmu. Nah, jadi Allah mempunyai sifat hayat, hidup, harus hati-hati. Hidupnya Allah bukan pakai ruh kayak manusia. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Hidupnya Allah tidak mempunyai tempat. Hati-hati. Mendengarnya Allah bukan pakai alat panca indera. Melihatnya Allah bukanlah memakai panca indera kayak manusia. Nah, disinilah perlu kita kuatkan keimanan kita. Contoh kayak gini, contoh. Menurut otak manusia, setiap yang dibakar otomatis hangus kan? Itu menurut otak manusia. Tetapi kalau Allah mau, tidak semuanya manusia yang dibakar adalah hangus. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut otak manusia mustahil. Tetapi kalau Allah mau, bisa jadi. Oh, makanya hati-hati. Masalah tauhid dengan masalah menurut otak manusia, hati-hati, jangan dipaksakan. Kalau Allah mau ya udah terjadi. Memang menurut otak manusia mustahil. Masa masuk ke neraka, kena api neraka ndak gosong? Itu contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yo. Yang kedua, supaya keimanan kita lebih kuat. Setiap pada umumnya, setiap perempuan kalau tidak disentuh oleh laki-laki, maka secara garis besar, secara keumuman, maka tidak bakalan punya anak. Tetapi kalau Allah mau, contohnya siapa? Siti Maryam. Jadi mustahil menurut otak manusia, tetapi kalau mau jadi. Tapi jangan ikut-ikutan kayak Siti Maryam, payah juga nanti, bahaya. Wah, ini saya ini mujizat kayak Siti Maryam, mujizat apa? Salah itu. Itu ya. Ya, jadi kalau Allah mau bisa jadi. Menurut manusia mustahil, tetapi kalau Allah mau bisa terjadi. So, Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha dan ke sana terus. Menurut otak manusia mustahil. Allah dari bumi langsung ke langit cuman waktu beberapa jam. Mustahil menurut otak manusia. Tetapi kalaulah iman pasti mengerti di akal. Dikarenakan kalau Allah mau tidak ada yang bisa membantah. Contoh kayak sekarang. Kepengen kita tidak hujan kan? Dikarenakan Allah mau, siapa ada yang bisa membantah? Tidak. Nah, keimanan itu jangan selalu menurut logika, bahaya. Kalau terus-terusan keimanan disamakan dengan logika, bahaya. Iman ya tetap iman, logika ya bahasa logika. Hati-hati pemikirannya. Supaya lebih kuat, jangan sampai diberi kesusahan sedikit lalu malas ngaji. Saya juga belum ada terasanya dari dulu ngaji udah sekian tahun. Salah. Jadi kenapa? Nah,
Kenapa kita sering membaca Al-Quran setiap minggu? Udah bertahun-tahun belum ada terasanya untuk diri kita, malah belum ada perubahan untuk kita. Allah tanda sayang kepada kita, masih menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Harus husnudon kepada Allah. Kalau kita semangat di dalam menuntut ilmu agama, biarpun belum ada perubahan dari segi dohir, aurat masih diabur, sholat masih belang-belang kambing, Allah masih juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tuh, makanya kita harus husnudon di dalam masalah belajar ilmu agama, baik paham, baik mengerti ataupun tidak mengerti, maka Allah memberikan rahmat kepada kita. Wajah. Jadi Allah mempunyai sifat hayat tadi, bahwa Allah hidup. Wadidua dan lawan sifat hayat al-mautu, sifat maut. Jikalau Allah tidak terbukti hidup, otomatis Allah mati. Yakin dah Allah hidup? Yang lainnya yakin dah Allah hidup nih? Awas. Yakin Allah melihat? Yakin. Prakteknya gimana? Allah maha melihat. Itulah yang susah kan? Kadang-kadang bukan tidak tahu gitu kan. Nah di situ beratnya. Bukan tidak tahu, kita ini dipantau oleh malaikat. Malaikat Raqib dan Atid masih juga berbohong, masih juga maksiat. Sungguh yang rajin ngaji, apalagi yang jarang. Makanya wajar dengan pantas terus aja ngajinya. Yang rajin udah gini, apalagi jarang ngajinya. Kadang-kadang kita maksiat tidak ingat ada yang mencatat. Santai aja maksiat. Tuh. Yang kedua, di dalam masalah maksiat, hati-hati ya. Di dalam masalah maksiat, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Jikalaulah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu melaksanakan kewajiban. Tetapi kita sendiri kalau diingatkan oleh orang lain, jangan gini baliknya. Terserah aku lah, yang maksiat juga aku, tidak merugikan kau, kata siapa? Hati-hati. Sok, contohnya banyak tsunami di Aceh. Apakah orang yang maksiat saja yang kena tsunami? Tidak. Semuanya kena. Makanya kalau kita diberikan nasihat oleh orang tua, kepada jalan yang baik, jangan gini, salah, nah ini yang baik, maka terima. Jangan dilihat itu di bawah kita, baik dari segi usia, baik dari segi pengetahuan. Jangan. Kalau memang benar yang diberitahukan kepada kita, biarpun dari bawah kita, tetap harus diterima. Jangan beranggapan, kau tahu apa, kapan kau belajar ngaji? Selama ini kau tidak pernah ikut dengan aku. Terserah aku lah. Jangan gitu. Biarpun orang dari segi dohir tidak pernah ikut gabung dengan kita, kalau memang dia menunjukkan kepada yang baru, ya tetap terima. Ya. Kadang-kadang kan banyak orang diberitahu, ngomongnya gitu, mentang-mentang yang memberitahu kepada kita usianya di bawah kita, pengalamannya, ilmunya. Kadang-kadang berbicara, kau tahu apa memberitahu aku? Aku yang rajin ngaji. Aku setiap minggu ngaji, sok tahu kau. Terserah aku lah, bahaya. Mau kemana? Jangan gitu. Kenapa? Sebab jikalau ada bencana, kena semuanya. Tidak pilih-pilih. Kalau Allah mau memberikan bencana di suatu tempat, tidak pilih-pilih kena. Makanya kita diberi pengetahuan, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Jangan ngomong kayak tadi. Terserah akulah, tidak merugikan. Kata siapa? Ya, contohnya, kalaulah kita punya keluarga yang meninggal, siapa yang dicari? Apakah orang yang rajin sholat? Apakah orang yang tidak sholat? Kan yang rajin sholat yang dicari. Yang rajin ibadah yang dicari. Makanya kalau diberitahu, jangan kayak tadi bahasanya. Terserah akulah. Nyaman benar gak? Itu biasa dari hawa nafsu. Jadi gimana caranya untuk hawa nafsu ini tidak mengarah kepada jalan yang jelek? Maka dicoba. Harus diawali dari segala hal apapun yang baik menurut agama, awali dengan bismillah.
Kadang-kadang kalau makan dengan apa, dengan daging, dengan lauk, baru bismillah. Kalau tidak, makan aja. Bahaya. Bahaya. Sebab apa? Biarpun tidak dengan apa-apa, tetap harus ingat kepada Allah paling tidak. Saya sering kalau udah salah dulu, kita disuruh diamalkan bismillah. Ya makan kan bismillah tuh. Mohon maaf, mau di baju bismillah, mau di bedak bismillah, pakai pakaian dalam bismillah, keluar dari rumah bismillah. Apa susahnya sih? Padahal mudah tapi berat kan? Berat itu bukan tidak tahu, tahu kan semuanya, tapi berat prakteknya. Paling sehari 2 hari ya ingat, udah 3 hari 4 hari dan seterusnya lupa lagi. Coba kalau diamalkan bismillah, orang mau niat jahat kepada kita asalkan istiqomah insya Allah. Jadi di dalam masalah amalan yang paling mujarab adalah istiqomah, bukan ganti-ganti amalan. Contoh, wah tahun ini setahun ngamalkan bismillah, oh enggak ada perubahannya. Tahun depan ngamalkan sholawat, oh enggak ada perubahannya. Tahun depan ngamalkan ini lagi, oh enggak ada perubahannya. Salah. Yang namanya istiqomah para ulama ada yang sampai puluhan tahun. Para ulama puasa ada yang sampai puluhan tahun. Puasa sunat tuh. Sok mengamalkan bismillah ada juga yang puluhan tahun. Kita baru setahun 2 tahun udah mengeluh. Ini ya gimana? Makanya istiqomah terus. Jadi kalau udah beberapa tahun pasti ada terasanya. Kayak ngaji kita ini, Talidot Taqwa. Baru berapa tahun? Nah, baru kalau menurut saya pribadi barulah seumur jagung. Maka dalam jangka waktu sekian belum selesai untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita juga. Nah, ya. Jadi kita baru 3-4 tahun kan berjalan pengajian ini. Maka kita seringnya ngaji ini, kenapa belum ada perubahan? Dikarenakan dalam jangka waktu yang singkat ini masih dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Memang berat istiqomah tuh, saya juga baru bisa ngomong. Ya. Jadi kembali kepada tadi bahwa pada sore hari ini menceritakan tentang 2 sifat. Yang pertama sifat hayat, yang kedua sifat ilmu. Dah. Jadi insya Allah diulang-diulang supaya kita memahami sedikit demi sedikit. Sebab tentang masalah keimanan, maka ada beberapa tingkat. Ada iman ilmu, iman iyan, iman hak. Ya. Jadi kalaulah orang berimannya cuman mengetahui rukun iman aja, ndak dibarengi dengan dalilnya, dalil ijmali kenapa Allah wujud, apa dalilnya dan seterusnya, maka iman ma'al isyan. Dalam arti kata iman sih iman, tetapi masih juga dibarengi dengan dosa. Maka kalau orang yang paling teguh pada umumnya keimanannya, orang mengetahui tentang dalil ijmali dengan tafsili. Para ulama, para waliullah, itu orang tingkat keimanannya udah makrifat. Makanya di dalam masalah ilmu tauhid ada tarekat, hakikat, makrifat. Makrifat itu apa? Udah kenal dengan Tuhannya. Makrifat kita jangankan makrifat, tarekatnya pun. Tarekoh itu perjalanan. Perjalanan mengetahui tauhid lah, barulah kayak anak baru belajar berjalan, 1 langkah 2 langkah jatuh, 1 langkah 2 langkah jatuh. Sama saya juga baru gitu mengetahui tentang tauhid. Bukan berarti saya orang hebat, tidak. Masih juga baru bisa ngomong. Ya, dikarenakan masalah keimanan tidak bisa dilihat dari dohir, hatinya yang kuat. Kalau iman kuat, sesusah apapun, secapek apapun, tetap contohnya yang 5 waktu, berarti imannya kuat. Kadang-kadang kita, aduh capek nanti jalan, ada waktu. Imannya lagi lemah tuh. Lemah itu tuh. Kalau iman kuat, lagi kuat, ini nggak boleh di nanti-nanti bahaya.
orang yang apa namanya menyepelekan sholat, mengulur waktu sholat bahaya. Neraka wel ini bahaya. Makanya itu tadi masalah ngaji gitu juga kan wajib hukumnya. Nanti capek sedikit, letih sedikit, minggu depan pun masih ada. Imannya lagi turun. Padahal setiap minggu kita baca Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu syifaul qalbi, obat untuk hati. Setiap minggu dia baca Al-Quran. Padahal syifaul qalbi, obat untuk hati. Kok kenapa? Kadang-kadang ngaji itu harus main paksa, melawan hawa nafsu kita. Ya. Jadi ya itu tadi, awali dengan bismillah. Segala tingkah laku yang baik menurut hukum agama, maka paling tidak awali dengan bismillah. Di rumah tangga dicoba. Dari pertama datang dari sini assalamualaikum, biarpun ada siapa ataupun tidak ada siapa, tetap harus baca salam assalamualaikum ke rumah. Lalu udah itu simpan pakaiannya, simpan tasnya, bismillahirrohmanirrohim. Udah usah kuat-kuat, bismillahirrohmanirrohim. Aktivitas awali dengan bismillah. Semuanya aktivitas diawali dengan bismillah, maka insya Allah kita bisa dikatakan ingat terus dengan Allah. Kenapa? Sebab kita bisa bergerak, Allah yang menggerakkan. Kita bisa ngomong, Allah yang menggerakkan. Kita mata bisa berkedip, siapa yang mengedipkan mata kalau bukan Allah? Yuk. Padahal siapapun bisa kan baca bismillah. Tetapi prakteknya berat. Bukan masalah tidak tahu. Tahu. Sholawat coba. Namakan sholawat. Gimana? Bukanlah susah, tidak. Kok kenapa buktinya? Yuk. Terus ini diamalkan Anda di rumah, yang setiap kalau di sini habis sholat asar membaca la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba diamalkan di rumah. Setiap habis sholat usahakan, kalau belum mampu banyak, paling tidak 5 kali. Jangan sampai disia-siakan. Ya. Sebab apa? Kita ternyata yang dolim kepada diri kita. Bukan tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Kok kenapa masih juga? Nah, itu tadi. Lebih baik ngaku diri kita kepada Allah. Saya yang paling jelek. Saya yang paling jahat. Saya yang dolim. Supaya menyadari. Makanya kadang-kadang saya kalau berdoa, kadang-kadang kata-kata itu keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kadang-kadang habis sholat, kadang-kadang habis khutbah keluar kata-kata. Kok kenapa? Ya saya masih diberikan kesadaran oleh Allah bahwa saya itu orang dolim, bukan orang baik. Yuk. Maka amalkan di rumah. Nggak usah banyak-banyak. Sujud seperti biasa prakteknya. Supaya tetap menyadari kita ini bukan orang bagus, kita ini bukan orang baik. Jangan mengaku menjadi orang baik, harus mengaku kita menjadi orang yang dolim, supaya sadar. Kadang-kadang kan kita, saya yang paling hebat, saya yang paling rajin. Buang, makanya belajar. Ya. Kalau saya alhamdulillah, ya, pada saat-saat ini diberikan kesadaran. Kadang-kadang di rumah, ya, di sini seminggu 2 kali, malam Jumat dengan hari Minggu. Di Karangan malam Minggu dengan malam Senin. Kalau di rumah ya setiap habis maghrib. Ternyata yang tadinya kadang-kadang saya pribadi, ya tingkah laku saya tidak dihargai oleh orang, rasamu emosi, rasamu gimana, ternyata kalau udah ke situ ternyata saya ini orang lolim. Ya Allah ya Karim. Ya, makanya enak kalau kita mengaku diri saya orang yang jelek, orang yang dolim, daripada mengaku menjadi orang yang benar. Ya, jadi tausiah pada kesempatan sore hari ini
Dicukupkan dulu sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya orang pintar, bukan berarti saya orang hebat. Sama-sama saya juga dalam rangka masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mak Gia. Wasalim waradallahu asyhadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma'u wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Amin. sholli ala sayidina Muhammad wa Amin. ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadinil Fatih. Amin. Lima uqliqa wal qatimi umasabaqo nasiril haqqi bil haqqi ya Allah. wal hadi ila siratikal mustaqim Amin. wa ala alihi haqqo qadari wa miqdari azim. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa si'amana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa tawasyana wa ta'budana wa tamisasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Rabbana zalmana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fi jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fi rizki Amin. wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. wa qina adzabannar Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.